Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu sarangnya kita panen habis ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika masuk panen seperti ini tidak usah mematikan suara panggil dengan suara inap, karena menara ini terbuat dari kayu, dan Bapak Ibu yang ingin melihat proses atau cara pembuatan menaranya, silahkan lihat pada video kami sebelumnya. Di situ ada membahas khusus tentang pembuatan menara. Sarang super ya, seperti ini. Ini sarang super ya, putih, kemudian kurang bulu ya. Kita lihat ya, putih kurang bulu. Nah, ini yang dimaksud dengan sarang super. Nah, seperti ini. Nah, untuk agar sarang kita menjadi semua rata-rata super, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir, TFTT Channel, dalam membahas tentang budidaya walet. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali saya akan melaksanakan panen pada RBW bekas kamar ini dengan ukuran 4x4 ya. RBW ini sudah sering saya perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa RBW ini hanyalah bekas kamar ukuran 4x4 saja ya. Kita lihat dulu ya, besaran kamarnya hanya dari ujung sini ke ujung sana ya. Kemudian dari sini ke batasan dinding yang paling belakang ya. Nah, inilah yang saya maksud RBW bekas kamar 4x4. Kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu kita panen RBW ini. Jumlah sarang yaitu 180 sarang panen lalu ya, kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan panen kembali. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang baru menonton channel kami, maka insya Allah saya akan kupas tuntas kembali tata ruang daripada RBW ini. Namun sebelumnya saya ingin perlihatkan ya kepada saudara-saudara sekalian agar ampli walet kita awet dan tahan lama ya. Nah, di sini saya menggunakan 3 kipas ya, seperti ini. Dan di bawah kipas ini kita beri lubang bundar sebesar lubang kipas angin ini. Jadi ada 3 lubang yang kita buat tembus ke bawah ya. Nanti insya Allah kita akan bersihkan juga ampli ini. Dan kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu ampli ini masih awet sampai sekarang ya, karena kita menggunakan 3 buah kipas DC yang kita pasang tepat pada bagian atasnya. Nah, kita lihat ya, pada bagian bawah kipas ini kita beri lubang agar amplinya selalu dalam situasi dingin. Nah, karena ampli ini kotor, nanti kita akan bersihkan dengan menggunakan kuas. Setiap panen kita bersihkan. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk dan melaksanakan panen di dalam RBW ini. Nah, sebelum kita masuk, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lihat burungnya ya, sangat luar biasa sekali ya. Nah, kita nyalakan dulu lampu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu
sarangnya kita panen habis ya, dan hari ini kita akan panen kembali. Nah, kita biarkan dulu burungnya keluar. Awas kita disambar ya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini masih rata-rata anakan, belum terbang, jadi yang kita panen itu yang anakannya sudah terbang saja ya. Kemarin kita sempat panen RBW ini 180 sarang ya, mudah-mudahan. Namun karena saya lihat rata-rata anakan belum terbang, masih ada di sarang, jadi yang kita ambil yang kosongnya saja. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika masuk panen seperti ini, tidak usah mematikan suara panggil dengan suara inap. Karena ketika kita mematikan suara panggilnya, maka anakan akan menjauh dari LMB kita ya. Jadi kita biarkan saja SP dengan SI menyala agar anakan berada di sekitar LMB kita saja. Nah, baik, kita mulai melaksanakan panen. Nah, kita lihat juga pada bagian belakang ya. Nah, luar biasa juga burungnya ya, alhamdulillah. Ini semua adalah burung ya, burung walet. Nah, kita lihat ya, luar biasa burungnya. Nah, kita lihat ya burungnya. Biarkan dulu burungnya keluar, kemudian kita panen yang kosong saja ya sarangnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sering ya saya kupas tuntas RBW ini, tata ruangnya, tapi tidak apa-apa, saya perlihatkan kembali ya. Nah, kita lihat ya. Sarangnya. Tala ini tak dintalo. Nah, kita lihat ya. Sarangnya sudah timbal balik. Bapak Ibu yang saya hormati, RBW ini menggunakan papan sirip dari batang kelapa ya. Jadi kita lihat ya, warna khas daripada batang kelapa, agak kemerah-merahan, bergaris ya, seperti ini. Nah, kita lihat sarangnya ya, luar biasa. Nah, kita akan menjelaskan tata ruang RBW ini mulai dari menara. Bapak Ibu yang saya hormati, ukuran menara daripada RBW ini hanya berukuran 2,5 meter kali 1 meter. Kita lihat ya, 1 meter kali 2,5 meter lebarnya ya. Kemudian menara ini terbuat dari kayu, dan Bapak Ibu yang ingin melihat proses atau cara pembuatan menaranya, silahkan lihat pada video kami sebelumnya. Di situ ada membahas khusus tentang pembuatan menara. Kemudian ini ada kainnya yang terlepas ya, nanti kita pasang. Kain ini adalah berfungsi untuk membungkus menara, karena mungkin headternya kemarin lepas sehingga terjatuh, tapi nanti kita pasang ya.
Kemudian menara ini kita bungkus menggunakan kain hitam, ya. Kain hitam banyak dijual di penjual kain. Kain hitam ini berfungsi agar meredam cahaya masuk ke dalam LMB, dari LMB ke ruang inap, ya. Namun sekarang kita tidak usah perlu kain, kita sisa melakukan pengecetan saja, sangat mudah, ya. Nah, kita lihat ya burungnya. Kemudian LMB-nya masing-masing ada 2, ya, Twitter panggil. Kemudian turun kurang lebih 1,5 meter setara dengan LMB, kita pasang suara tarik, berfungsi untuk mengarahkan burung turun ke dalam ruang inap. Kemudian di bawah, di atas lar pintu ini yang dimaksud dengan lar pintu asli, ya, karena memang dari awalnya modelnya pintu, ya, pintu kamar mandi. Kemudian ini ada Twitter tarik 2. Kemudian pada bagian bawah kita lagi pasang Twitter tarik, ya, seperti itu. Jadi model mudaranya seperti ini, ya, kita lihat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kayu tengah ini sebenarnya adalah kayu penyangga seng, atap seng kemarin, ya. Itu kita tidak bongkar, ya, karena takut mengganggu struktur rumah. Ini kayu penyangga atap, kayu kap, ya, sama dengan ini, kita lihat. Tetapi burung tidak terhalang, ya, bermanuver dari atas turun ke bawah, ya. Nah, kita lihat, boleh dikata yang dilewati walet hanyalah ini, ya. Tapi walet mampu untuk menyesuaikan jalurnya, ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa menara kecil tidak bisa berhasil, nah kita lihat, ya, ini menara kecil, ya, lebarnya hanya 1 meter kali 2,5 meter. Tapi kita lihat, ya, burung sempurna diciptakan oleh Allah, mampu bermanuver seperti ini, ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam ruang inap. Kita hampir ditabrak burung walet, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin RBW ini adalah sebuah kamar. Nah, kita lihat, ya, sebuah kamar. Ini adalah kamar mandinya yang kita buat menara. Kemudian jendelanya kemarin ini kita taruh gabus spring bed, ya, pada bagian dalam untuk meredam cahayanya agar tidak turun ke rumah. Kemudian kita tutup dengan menggunakan triplet. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kamar ini sudah dipalpon, pasang pelapon, ya. Kemudian kita turunkan 0,5 meter. Kemudian kita pasang papan sirip. Jadi palpon awalnya kita tidak bongkar, kita turunkan 0,5 meter. Kemudian kita pasang papan sirip juga yang kita jadikan papan penyangga seperti ini. Kita menggunakan paku boton yang ukuran 10 cm. Kemudian kita mulai memasang papan sirip pada bagian atas, ya, seperti itu. Ini adalah papan sirip pertama. Kemudian sama, kita pasang papan penyangga dulu. Kemudian kita pasang papan sirip pada bagian atasnya, ya, seperti ini. Nah, modelnya seperti ini. Nah, untuk rumusan formasi Twitter, kita menggunakan formasi 2-1-2. 2 kiri kanan, kemudian kita pasang 1, kemudian 2 lagi, kemudian kita pasang 1. Modelnya seperti itu, ya. Nah, kita menggunakan Twitter Piro 88, ya, seperti ini. Tapi yang model dulu, yang belum saringan putih, ya, seperti itu. Nah, kita lihat burungnya luar biasa, ya. Nah, hanya berukuran 4x4 saja. Kamar ini hanya berukuran 4 meter x 4 meter, ya. Dan kita lihat burungnya. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu semua, jangan ragu untuk membuat RBW walaupun hanya sekecil kamar saja, 4x4, ya.
Karena ketika kita kelola dengan benar, kemudian penuh dengan kesabaran, maka insya Allah hasilnya akan maksimal. Yang dimaksud dengan kesabaran itu, jangan gonta-ganti SP, kemudian jangan selalu keluar masuk ke dalam RBW kita. Karena umur 0 sampai 1 tahun itu adalah masa adaptasi untuk menentukan calon indukan yang akan tinggal di dalam RBW kita. Biasanya itu hanya 1 sampai 3 pasang saja untuk calon indukan. Nah, kalau misalnya indukan kita sudah mulai tinggal, kemudian setiap maghrib dia masuk, nah itulah yang akan membawa anakan nanti yang banyak untuk RBW kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya perlihatkan ya salah satu sarang super ya, seperti ini. Ini sarang super ya, putih, kemudian kurang bulu ya, kita lihat ya, putih kurang bulu. Nah, ini yang dimaksud dengan sarang super. Nah, seperti ini. Nah, untuk agar sarang kita menjadi semua rata-rata super, kita harus mengukir papan sirip kita, membuatkan alur, sehingga ada pegangan kuku walet untuk bergantung di papan sirip. Dan kita lihat ya, sama sekali tidak ada alat bantu ya. Kemarin kita menggunakan banyak alat bantu di RBW ini, yaitu gabus. Namun karena seiring berjalannya waktu, kita buatkan alur pada papan siripnya, kemudian kita mencabut semua sarang gabusnya, sehingga semua rata-rata super ya. Nah, yang dimaksud dengan sarang super itu yang berbentuk mangkok, yang memang di papan sirip seperti ini ya, tidak menggunakan gabus. Nah, kita lihat rata-rata super ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kemudian sebelum kita panen sarangnya, kita semprot dulu dengan menggunakan air ya, agar sarangnya melunak, kemudian kita panen agar tidak pecah ya. Nah, sarangnya akan melunak. Tunggu kurang lebih sekitar 1 batang rokok habis kita isap. Namun karena ini bulan puasa, jadi kita puasa ya. Nah, setelah itu kita cungkil ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun-tahun pertama RBW ini hanya 1 sarang ya, hanya 1 sarang ya, hanya 1 sarang. Namun karena kita sabar mengelola RBW ini, sehingga panen terakhir itu sebanyak 180 sarang ya. Nah, kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu, dan ada kami videokan. Namun ini adalah musim anakan ya, dan rata-rata belum terbang, maka kita panen yang masih kosong saja ya, seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, masuk tahun kedua, bertambah populasi sampai 20 pasang, dan masuk tahun ketiga burungnya membludak ya, seperti ini. Nah, itu karena kesabaran. Bapak Ibu yang saya hormati, teknik dasar untuk kita menangani sebuah RBW, baik RBW kita maupun RBW binaan, itu jangan sekali-kali menggonta-ganti SP ya. Ciri-ciri SP yang sudah bagus itu, atau setelan yang sudah bagus, ketika dalam 1 tahun sudah ada burung yang menginap, walaupun cuman 2 sampai 3 pasang ya, tidak apa-apa, kita biarkan saja, karena burung itulah nanti yang akan beranak cucu di dalam RBW kita ya, berketurunan ya di dalam RBW kita. Nah, kalau misalnya kita ganti suara, kemudian burung setia kita, yang dimaksud burung setia yang sudah tinggal di dalam itu pergi, maka kita akan mulai lagi dari nol ya, RBW kita akan mulai lagi dari nol, seperti itu. Jangan kita melihat
RBW milik orang lain yang sudah panen puluhan kilo ya, kemudian kita minta SP-nya, kemudian kita ganti, jangan. Kenapa? Karena sesungguhnya RBW mereka itu sama dengan RBW kita, mulai dari nol. Tidak ada satupun RBW di dunia ini yang umur 1 tahun langsung panen 1 kilo atau 5 kilo atau 10 kilo, tidak ada ya. Itu mulai dari nol. Ibaratkan seperti kita memelihara ayam ya, mulai dari 1 pasang, kemudian ada sarang 1, kemudian ada sarang 2, akhirnya beranak lagi, dan kemudian menjadi banyak. Dan itu membutuhkan waktu yang tahunan yang kita harus bersabar. Tetapi ada saat-saat di mana nanti ketika burung setia kita sudah mencapai 20 pasang, itu akan bertambah dengan sangat pesat ya. Itu teknisnya nanti saya akan jelaskan pada video selanjutnya, teknik untuk meningkatkan populasi secara cepat, tetapi menggunakan burung dasar yang ada kurang lebih sekitar 20 pasang dulu di dalam, baru nanti saya buatkan videonya ya. Nah, kita lihat ya, seperti ini. Hanya berukuran 4x4 saja ya. Kita lihat burungnya ya di dalam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu kunci sukses juga agar RBW kita ditempati burung walet, yaitu papan siripnya kita ukir ya. Kita ukir. Nah, kita lihat ya. Papan ini kemarin juga pada saat dipasang, papan siripnya kita tidak ukir. Nah, nanti berjalan kurang lebih 1 tahun, karena kita baru tahu caranya, kemudian kita ukir, kita cabut dulu semua sarangnya, cabut sarang palsunya, kemudian kita ukir ya. Kita ukir pada saat sarang papan siripnya terpasang, kita ukir, dan alhamdulillah sarangnya seperti ini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya kasih contoh papan sirip yang saya tidak ukir di area ini ya. Nah, kita lihat papan sirip yang ada pada bagian belakang, sama sekali tidak ada sarang ya, tidak ada sarang yang tinggal. Kenapa? Karena papan siripnya licin. Nah, ini yang yang ditempati sarang ini semua kita sudah ukir, makanya rata-rata papan sirip ada sarangnya seperti itu, karena mudah bagi burung walet untuk bergantung di papan sirip. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.